Terkadang panik mencari obat-obatan, padahal telah ada di sekitar kita dan selama ini kita gunakan. Namun yang perlu kita perhatikan adalah dosis maupun takarannya. Bagaimana yang sesuai dengan kebutuhan dan diagnosa penyakit itu sendiri. Nah, seperti ada kelapa yang biasa kita gunakan untuk bahan memasak membuat gulai. Ini juga digunakan untuk bahan-bahan pengobatan, termasuk mengolah minyak urut tradisional. Serai yang juga biasa digunakan untuk bahan masakan, banyak kandungan-kandungan dan kandungan utamanya adalah citronella oil yang sangat bermanfaat menetralisir atau membunuh bakteri yang merusak di dalam tubuh. Kemudian ada sirih. Sirih ini juga menjadi lambang dari peradaban Minangkabau, di mana dalam berbagai acara seremonial sirih ini menjadi kelengkapan dari berbagai acara-acara tersebut. Di dalam pengobatan atau di dalam keseharian, sirih ini pada zaman dahulu sering dikonsumsi, dapat memperkuat gigi, dapat membersihkan bakteri-bakteri di dalam gigi. Sirih mengandung antiseptik untuk membersihkan. Mas Mufi tadi mengingatkan kita berikan waktu 20 menit dan izinkan saya nanti 5 menit menjelang terakhir saya berikan ke Buya. Barangkali itu saja, kita langsung saja kita persilahkan kepada Buya untuk menyampaikan materinya di hadapan kita bersama. Selamat mengikuti. Terima kasih Henry. Terima kasih Balai Pelestari Budaya Sumatera Barat di bawah atau PT Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang telah menyusun sebuah konsep atau program yang luar biasa untuk mengangkat kembali kehidupan lokal kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kesah Saidah Sarangkari Batang Cimpago orang patahkan, adat Dembago di nagari, tuah gato dipasambahkan. Maka dipasambahkanlah sah alam sah Muhammad sah baginda Rasulullah dan menjunjung undang putu kiriman Rajo 3 Julai. Ialah Rajo dari Makkah, walahan Rajo Banwarubum, sapihan Rajo Banwasinyo dan sampai ke Pulau Paconangko daulat alam Minangkabau. Minangkabau paga adat bapaga budi baso baling kuang sopan jo santun baling karaso di preso sarto lelo wasitina. Pada gua Mbak Malako, pada gua lalu katati memacah derek nakodo mati tembak ibu paling mojak pun bari serati gua lata. Penghulu banyak nambah tuah, ibu banyak nan keramai, ibu balang banyak nan sakti. Justru gua mau minta jemaah bari mampun lari kepada orang manjat. Nyampang tak kira atau sorong lompatan gawa jagawai kota suwo tampan terapi berkurang. Salam gawa mojapu jorilah gawa mojalang. Ampun jemaah bapuhunkan salam takzim Bapak Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menghemat waktu mungkin langsung saya Henry. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini terima kasih kepada panitia dari Balai Pelestari Nilai Budaya Sumatera Barat yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk memaparkan beberapa konsep-konsep kebudayaan yang selama ini masih terpendam di sudut-sudut nagari. Alhamdulillah. Namun dari sesi pertama hingga sesi yang kedua ini sebenarnya sudah cukup lengkap. Berbagai sisi telah dibahas, baik itu dari segi pembahasan pelayaran, sejarah, kandungan, bahkan beliau barusan Pak Prof. Amri telah membahas bagaimana konsep-konsep racikan-racikan obat dan telah dikaji secara modern. Tapi semakin maju ilmu pengetahuan, maka semakin terlihat ketinggian-ketinggian peradaban Minangkabau secara utuh. Oleh sebab itu saya mencoba next melihat ke dalamnya, di mana dari pemateri dari awal telah membahas dari sisi luar, baik bagaimana
perjalanan sejarahnya, segala macamnya. Saya ingin melihat ke dalam bagaimana konsep-konsep ini telah menghidupkan, bahkan seolah-olah rempah telah menjadi energi di dalam kebudayaan kita, sebagaimana seperti bahan tambang sendiri, atau seperti batu bara, seperti titanium yang di zaman modern ini sangat dibutuhkan untuk membuat bahan baterai dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mencoba melihat ke dalam kebudayaan Minangkabau, rempah pun sendiri memiliki peranan yang sama dengan bahan tambang itu sendiri, di mana selama ini kalau kita mau melihat ke nagari-nagari di berbagai daerah, di berbagai kabupaten, di mana pesertanya kali ini juga menghadirkan perwakilan dari kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat khususnya. Di nagari-nagari masih ada di mana rempah itu sendiri menggerakkan pertanian, rempah menggerakkan perekonomian, rempah menggerakkan pasar, bahkan rempah ini menggerakkan pengetahuan. Rempah juga memperkokoh hubungan, mencukupi kebutuhan harian dan lain sebagainya. Kalau kita lihat konsep rumusan-rumusan di dalam warisan kebudayaan kita yang selalu dirumuskan di dalam petatah petitik, maka rempah memiliki peranan paisi, puruk, simpanan, panungke, condong, naknyor, dan rapah. Jadi kalau kita melihat ke nagari-nagari yang ada di berbagai daerah khususnya di Minangkabau, bahkan rempah ini menjadi cadangan ekonomi. Bagaimana kalau seandainya banyak hasil rempah maka disimpan dulu untuk seandainya kalau ada hal-hal yang tidak diduga, sehingga rempah ini akan menjadi cadangan. Jadi luar biasa konsep-konsep atau pola pikir yang telah diwariskan oleh leluhur kita dan sampai hari ini masih kita temui. Bagaimana rempah bahkan berapa tahun terakhir orang-orang berpikir bagaimana menjaga hutan untuk mengatasi banjir dan lain sebagainya. Dari dulu peranan rempah ini telah terlihat dari sampai memiliki pohon yang besar seperti cengkeh, pala, damak atau kemiri dan lain sebagainya, mampu menjaga keseimbangan ekosistem alam itu sendiri. Jadi akhir-akhir ini sering digalakkan bagaimana di tiap-tiap negari atau hutan-hutan negari menanam berbagai jenis tanaman-tanaman rempah untuk menjaga ekosistem alam atau rehabilitasi hutan itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat ke dalam, maka dapat kita katakan bahwa rempah itu adalah sumber energi dari peradaban itu sendiri. Next. Kemudian rempah merupakan mata rantai kebudayaan. Rempah seperti dapat menghubungkan berbagai ekosistem kebudayaan. Sangat banyak masyarakat di Nusantara di mana perekonomian mereka bergantung dari hasil rempah. Banyak daerah sampai hari ini di Sumatera Barat kalau kita lihat dari daerah kepulauan, di mana beberapa tahun lalu Mentawai masih melakukan barter, pertukaran barang seperti cengkeh, pala dan lain sebagainya, dan termasuk ke daerah-daerah lain di Sumatera Barat. Hampir setiap nagari masih ada sampai hari ini di mana masyarakatnya hidup bergantung dengan rempah itu sendiri. Jadi rempah mampu menghubungkan antara petani dan pasar. Rempah dapat menghubungkan suatu pulau dengan pulau lain. Kemudian rempah menghubungkan satu bangsa dengan bangsa yang lain, seperti apa yang telah dibahas oleh pemateri sebelumnya. Bahkan rempah mampu menghubungkan antara penyakit dan obat. Bahkan di dalam ilmu pengetahuan, rempah mampu menghubungkan dengan sains atau dunia farmasi, seperti apa yang telah dipaparkan oleh pemateri sebelumnya. Kemudian rempah ini yang saya sebenarnya ingin lebih terfokus kepada bagaimana rempah berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau sains secara lebih luas. Yang terakhir, rempah juga mengikat atau menghubungkan atau memperkuat hubungan sosial itu sendiri. Dan itulah dari mata rantai secara utuh dari kebudayaan, bagaimana hubungan sosial itu semakin hari semakin kokoh.
Nah, di mana akhir-akhir ini kita terjebak dengan sistem materialisme, sehingga terjadi berbagai ketimpangan dan lain sebagainya. Tapi itu mungkin di pembahasan lain. Tapi dalam hal ini, bagaimana kita melihat rempah itu mampu memperkokoh, mempererat hubungan ekosistem kebudayaan itu dari berbagai sisi, yang dimana selama ini kita lebih dominan memahami kebudayaan itu hanya sebatas acara-acara seremonial, paralel atau hanya sebatas kesenian. Sesungguhnya kebudayaan adalah seluruh sisi, seluruh konsep kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Itulah kebudayaan yang sesungguhnya, bagaimana cara pola pikir kita dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dalam ungkapan filsafat yang diwariskan oleh leluhur, rempah dapat menyambung sisu bangkalai, kok condong lai kabatawet. Jadi kalau di nagari-nagari ketika ada sebatang pohon, kadang-kadang mama atau menjelaskan kepada kemanakan itu uang dulu tanam. Jadi ada hubungan itu akan tetap terpelihara. Namun seiring waktu berapa dekade terakhir, karena lebih dipandang dari sisi materialisme, dari materi, maka kadang-kadang rempah seolah-olah tak bernilai. Tapi kalau kita lihat lebih ke dalam, maka rempah itu seperti apa pembahasan yang sebelumnya, ikut menjadi energi penggerak dari kebudayaan itu sendiri. Bagaimana makanan kita sendiri, kalau seandainya tidak ada rempah, maka tidak akan kita temukan kelezatannya. Jadi itulah diantaranya. Next. Kemudian racikan bumbu masakan itu sendiri menunjukkan tingginya peradaban leluhur yang telah diwariskan kepada kita semua. Namun kadang-kadang sebagian para ilmuwan atau akademisi mematahkan kita dengan ungkapan, oh itu belum ilmiah, itu belum ada penelitian klinisnya dan lain sebagainya. Tapi sampai hari ini racikan-racikan yang diwariskan oleh leluhur kita belum pernah tergantikan. Seperti randang. Sepanjang saya juga seorang peneliti atau pemerhati masakan tradisional, menurut orang-orang tua atau ahli masakan tradisional yang pernah saya datangi, randang yang sempurna itu terdiri dari 35 sampai 37 rempah dan rimpang yang diracik dengan ukuran yang tepat sehingga menghasilkan rasa yang lezat dan bukan sekedar rasa yang dipertimbangkan, tapi kesehatannya dan lain sebagainya. Sehingga pepatah sendiri mengatakan, mengisyaratkan condong salero karena lama, condong mato karena rancak. Ungkapan ini sebenarnya mengingatkan kita tentang sebuah konsep yang penuh dengan keseimbangan. Jadi bukan sekedar rasa yang atau lamanya yang diperlukan, tapi rancaknya. Dan rancak di dalam bahasa di Minangkabau sendiri mengandung arti yang sangat dalam. Untuk kesempurnaan rupa, maka dihasilkan dari kajian yang matang dari seluruh sisi kehidupan. Jadi rancak di situ bukan sekedar rancak yang hanya atas fata morgana, tapi rancak di dalam hakikat yang sesungguhnya. Maka untuk menemukan rancak dan sawana itu sendiri, maka harus dikaji dari berbagai disiplin pengetahuan itu sendiri. Jadi untuk benar-benar mampu menghasilkan racikan atau rasa yang lezat, maka dibutuhkan ketepatan ukuran di dalam racikan itu sendiri. Dari sini mulai terlihat sebenarnya ketinggian peradaban leluhur kita yang telah diwariskan kepada kita semua. Sebab untuk meracik 35 jenis bahan rempah dan rimpang untuk membuat randang, itu sebenarnya membutuhkan sebuah kajian dan analisa yang cukup panjang. Sebab ini bukan bahannya bukan sedikit, tapi 30 jenis bahan rempah dan rimpang yang digunakan. Kalau yang lebih dominan dikenal dalam rempah di dalam meracik randang, seperti ada cengkeh, kulit manis, pala, ketumbar, adas, jintan, alba dan lain sebagainya, itu seluruh takarannya harus pas.
sehingga rasa itu tepat. Apakah ini benar-benar apakah ini tidak ilmiah sebenarnya? Tapi sampai hari ini belum ada seorang ilmuwan pun yang mampu menggantikan buku racikan yang diwariskan oleh leluhur ini. Disinilah terlihat ketinggian pengetahuan leluhur kita sesungguhnya.